Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi, dan malam. Baik, kita akan eh, lanjutkan obrolan kita. Jadi ini kayak serial aja ya. Eh, ten- saya ciptakan konten ini untuk mendukung pembelajaran mata kuliah pengantar dokumenter. Baik, di konten yang sebelumnya kita membahas tentang tentang form usulan film dokumenter, gitu ya. Itu istilahnya kalau misalnya kita kerja di dalam form itu kita pada tataran uh, menuliskan modal dasar cerita gitu. Nah ini kita akan lanjut pada kita hari ini kita melalui konten ini kita akan bicara tentang uh, riset ya, riset lanjutan gitulah ya. Kita melakukan riset kecil-kecilan setelah kita menulis, kita akan melakukan riset. Baik, kita akan seperti biasa kita diskusi kita kali ini saya akan ditemani oleh Mas Kisno Ardi. Selamat hari apa saja? Hari Sabtu. Ya, malam Minggu. Ini syutingnya hari Sabtu ya. Ini syutingnya hari Sabtu. Hari libur. Harusnya libur tapi kita tetap terus produksi terus. Oke. Baik. Setelah kita ngobrol-ngobrol kemarin Mas tentang di konten yang sebelumnya kita ngobrol tentang form yang isinya itu ada 10 poin yang harus dituliskan sebagai ibaratnya kita mengetes ide dasar kita. Ini setelah itu kita akan melanjutkan dalam bentuk riset. Ini riset ini kadang masih dipahami riset itu kadang dipahami oleh teman-teman mahasiswa itu sesuatu hal yang menulis. Ini kalau di dokumenter ini kira-kira seperti apa ini? Mungkin saya jelaskan sedikit. Sebenarnya form ini penting gitu untuk apa ya? Gini. Jadi ini kita ada form risetnya gitu ya? Ya, form ini sebenarnya kalau dulu saya produksi film dokumenter di awal-awal waktu saya masih sering banget produksi itu, kadang saya menggunakan ini untuk apa ya? Untuk mengenal lebih jauh subjek itu seperti apa dan kehidupannya seperti apa gitu. Kadang hal-hal yang kita anggap kita sudah tahu gitu, tapi kemudian ketika kita melakukan pengamatan lebih jauh, kadang berbeda gitu di lapangan dengan apa yang kita bayangkan gitu. Nah, sebenarnya riset ini untuk memudahkan atau untuk mengenali lebih jauh atau lebih detail, sebenarnya bukan jauh lagi, lebih detail tentang subjek kita gitu, sehingga kita tahu semua yang dia lakukan gitu. Dari misalnya kalau di dalam form ini kan dari pagi sampai pagi lagi biasanya kita petakan kegiatannya apa saja sih gitu. Oh, berarti ini lebih pada ketika gini. Jadi ketika kita sudah melakukan penulisan ide dasar dan pada salah satu syarat di dalam modal dasar dari story kita adalah karakter. Sepakat ya itu ya? Ya. Nah, setelah itu kita kan mau mengembangkan cerita nih. Terus kita berkembang. Nah, dari pengembangan itu syaratnya ada karakter dan karakter itulah yang sekarang akan kita riset. Ya. Gitu ya. Ya. Dan dari kalau saya lihat di sini ketika poin pertama itu ada tentang di dalam form itu ya ada kegiatan keseharian subjek. Ya. Nah, jadi ini si subjek ini kita akan coba mengenalnya, merisetnya dengan cara kita mengikuti keseharian subjek gitu ya. Ya. Jadi gini, mungkin saya jelaskan kayak apa ya? Istilahnya itu kan kadang teman-teman riset itu kan seperti apa ya? Pemahamannya riset itu datang ngobrol-ngobrol
pulang gitu, dapat informasi dari subjeknya gitu. Tapi bukan melakukan pengamatan langsung dari waktu ke waktu gitu. Nah, yang terjadi selama saya beberapa kali mengajar dokumenter, mungkin selain di kampus juga di tempat-tempat lain, itu yang terjadi ketika dia riset itu hanya mendatangi calon subjeknya, datang ngobrol-ngobrol, wawancara, bertanya-tanya, selesai gitu, dan dia sudah menganggap sudah mendapatkan informasi yang sebenarnya gitu. Nah, itu kan baru informasi lisan gitu yang kita belum tahu bahwa secara visual, secara pengamatan itu seperti apa yang terjadi gitu. Karena di dalam membuat film dokumenter tidak melulu soal bertanya gitu, soal omongan gitu, tapi yang terpenting dalam membuat film itu kan syarat utamanya adalah gambar gitu. Gambar. Film tanpa gambar mungkin itu radio gitu. Tapi ketika filmmu itu tidak ada gambar, tidak ada tidak ada gambar, mungkin tidak film ada peristiwa. Tidak ada peristiwa, ya mungkin filmmu ya hanya ya kamu hanya bercerita saja tanpa membuat film gitu. Padahal unsur utama dalam film itu kan audiovisual gitu. Ada suara, ada gambar. Ada suara, ada gambar. Nah, mungkin kalau kita hanya wawancara dan bertemu, kita harus baru mendapatkan mendapatkan suara gitu. Tapi kita belum mendapatkan nanti gambarannya itu seperti apa gitu. Kalau dulu saya pernah belajar dokumenter awal-awal dulu itu istilahnya di dalam membuat film itu jangan hanya yang selalu masih saya ingat itu adalah jangan hanya diceritakan tapi gambarkan. Jangan hanya diceritakan tapi gambarkan gitu ya. Maka kemudian gambar itu menjadi penting, riset visual itu menjadi penting gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan pengamatan yang intens gitu, bukan mengamati sekali selesai gitu. Dan pengamatan berulang-ulang karena kita akan membuat keputusan kan sebenarnya gambar mana yang penting nanti akan saya ambil. Itu nanti akan berkaitan dengan penulisan, penjadwalan dan sebagainya gitu. Karena kita harus membuat kesimpulan istilahnya itu dari pengamatan itu. Dari pengamatan yang kita lakukan itu, mengamati berhari-hari itu, kesimpulan apa yang kemudian akan ditulis, apa yang kemudian akan difilmkan, mana yang penting, mana yang tidak penting itu kita akan tahu semuanya gitu. Mana yang relevan dengan isunya, mana yang enggak gitu kita akan tahu gitu. Mana yang relevan, mana yang enggak dari kesehariannya dia. Dari keseharian dia, karena kita harus mendapatkan gambar kan. Oke, tidak hanya cuman riset itu wawancara ngobrol gitu ya, tapi pengamatan langsung. Ya. Dan kita memberikan catatan-catatan penting di situ. Ya. Akhirnya dengan memberikan catatan-catatan itu kita bisa tahu keseharian orang itu ngapain aja. Dan mungkin dari kita tahu tentang kesehariannya dia, tentang kebiasaannya dia, ketika nanti menyusun jadwal produksi atau menyusun jadwal syuting atau apa, kita bisa tahu. Misalnya petani angon bebek misalnya. Kalau kita nggak tahu jamnya dia ngangon kan ya susah juga. Ya, misalnya gini, pagi hari dia keluar, misalnya dia petani yang punya bebek gitu. Oke. Kan kita akan tahu bebek itu keluar dari mana. Keluar dari mana, arahnya kemana. Dan posisi matahari ada di mana. Posisi matahari ada di mana. Visual itu. Visual. Misalnya kita membayangkan bebek pagi hari angon bebek gitu. Terus kita sudah membayangkan bahwa kandang bebeknya itu menghadap ke barat di atas bukit gitu. Kita udah bayangin kan bahwa pagi hari kalau sunrise itu berarti kita bisa dapat siluet. Dia keluar dari kandangnya, bebek-bebeknya. Itu bisa dilakukan kalau ada pengamatan yang jelas. Itu kalau dilakukan dengan pengamatan yang jeli berulang-ulang. Betul. Bukan hanya sekali. Siapa tahu di hari pertama kita mengamati dia mengeluarkan bebek dari kandang yang di atas bukit. Tapi di hari kedua dan ketiga dia mengeluarkan kandang yang di dekat sawahnya. Oh, ternyata setelah kita amati lagi, yang hari pertama itu dia menolong tetangganya untuk mengeluarin bebeknya gitu.
Maka itu kalau dia hanya diamati sekali itu Kita nggak tahu tahu. itu bahwa itu dia melakukan itu setiap hari, ternyata bisa saja dia menolong tetangganya atau bahkan yang hari pertama itu dia mau mengambil bebeknya yang dititipkan di rumah saudaranya, misalnya kan begitu. Nah, itu semua bisa disimpulkan atau bisa diketahui kalau kita melakukan pengamatan langsung. Ya. Itu jadi ini kalau di dalam sini kan ada waktu, tempat, deskripsi kegiatan gitu ya. Ya. Itu mungkin bisa diterangkan Mas, cara ngisinya itu gimana gitu. Atau mungkin saya ke atas sedikit ya. Oke. Mungkin judul yang diajukan sama dengan di form usulan ide cerita sama. Oh ya, judulnya itu ya. Jadi ini judul yang diajukan itu sama yang ada di form. Ide ceritanya mungkin ada juga di sana. Ide cerita ya. Nama subjeknya sama di sana. Terus umurnya mungkin ditambahkan di sini umurnya berapa gitu. Kalau kamu nggak kenal. Jadi ini merujuk kepada salah satu karakter. Kalau kamu nggak kenal subjeknya, mungkin kamu nggak akan tahu umurnya. Terus karakteristik itu misalnya, ya karakteristik ciri-ciri orangnya itu seperti apa sih? Dia ceritanya lucu, ceritanya susah diajak ngomong, atau dia energik, atau dia pendiam dan sebagainya, itu harus tergambar di situ. Tergambar di situ, oke. Jangan, kalau kamu bisa mendeskripsikan ini kan kemudian kita akan tahu potensial dia mengembangkan ceritanya itu bagaimana. Itu harus diisi. Nah, di isian dasar itu kalau kalian tanpa mengenal subjeknya lebih jauh mungkin akan kesusahan juga ngisinya gitu. Apalagi di form riset keseharian gitu. Nah, riset keseharian itu biasanya kita lakukan dengan melakukan pengamatan langsung gitu. Misalnya saya kasih contoh aja di sini di hari Senin tanggal 6 bulan 8 tahun 2009. Saya melakukan pengamatan dimulai dari jam 4 pagi ketika dia bangun tidur sampai jam 5. Nah, ketika dia bangun tidur sampai jam 5 itu berada di mana gitu tempatnya, misalnya di ruang tengah atau di dapur. Deskripsi kegiatannya misalnya dia mengeluarkan, taruh saja misalnya dia mengeluarkan makanan bebek dia mengambil makanan bebek dari gudang sebelah dapur, kemudian membawa ke ruang tengah, kemudian makan bebek itu dicampur dengan apa gitu ya. Nah, waktu mencampur itu membutuhkan waktu berapa lama, itu kemudian kita akan mengakhiri itu dari jam 4 sampai misalnya 4.30 gitu. Nah, ketika 4.30 itu kemudian dia kemana gitu, apakah dia langsung memberi makan bebek dulu atau dia merebus air dulu terus kemudian bikin teh terus menyiapkan sarapan pagi gitu. Setelah sarapan baru memberi makan bebek. Gitu. Nah, setelah memberi makan bebek itu apa yang dilakukan, itu yang harus dicatat terus-menerus berdasarkan waktu gitu ya. Nah, tanpa Anda melakukan pengamatan langsung, mungkin Anda tidak akan tahu peristiwa itu tepatnya terjadi jam berapa dan jam berapa gitu. Bisa saja di hari Senin dimulai jam 4, tapi di hari Selasa dimulai jam 8. Itu sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Kegiatan yang serupa bisa saja dimulai jam lebih pagi lagi karena mungkin siangnya akan ada acara gitu. Biasanya begitu. Karena setiap orang itu kan sebenarnya dia hidupnya itu mekanis. Berulang sebenarnya. Berulang karena semuanya terekam di otakmu gitu. Artinya peristiwa itu kan ya berulang juga. Nah, peristiwa itu berulang begitu-begitu saja. Seperti hidup teman-teman semua atau saya itu ya begitu-begitu saja gitu. Kalau biasanya bangun jam 4 ya dia setiap hari akan bangun jam 4. Berarti kebiasaan-kebiasaannya dia itu harus kita catat. Tercatat gitu. Tercatat, terdokumentasi secara tulisan gitu. Karena itu yang akan mengambil keputusan tadi, misalnya ternyata bebeknya itu di atas bukit dan mengeluarkannya itu jam 6 ketika matahari terbit. Nah, itu kan kamu bisa memposisikan kamera, cerita dan sebagainya. Atau kamu ketika menulis sinopsisnya kamu akan sangat gamblang gitu. Suara bebeknya bebeknya itu berapa dan
dari mana gitu, makannya apa dan sebagainya, kita kan tahu dan deskripsinya, karena dalam tulisan itu kan sebenarnya deskripsi kan. Oke. Ini kira-kira waktu afdolnya berapa hari nih? Ya Penting ini kalau di dalam apa ya, untuk bisa membuat bisa membuat keputusan kesimpulan, putusan-putusan. itu kan biasanya kita harus mengetahui itu di dalam 3 kali keputusan gitu. 3 kali? 3 kali pengamatan. Kalau itu dilakukan hal yang sama kan berarti itu sama. Bisa kita simpulkan. Bisa kita simpulkan sama gitu. Seperti kalau di dalam pengadilan itu kan kenapa harus ada 3 saksi gitu. Ya. Ya karena dari 3 saksi itu kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau saksinya serupa, kalau berbeda berarti harus ada tambahan lagi pengamatan gitu. Itu minimal gitu. Tapi lebih banyak lebih baik sih melakukan pengamatan itu gitu. Oke. Dan waktunya sebenarnya waktu penting gitu untuk mengetahui setiap kegiatan itu apa gitu. Oke. Misalnya subjekmu adalah seorang yang kena asma gitu. Nah, bangunnya jam berapa, minum obatnya jam berapa, pergi ke dokternya hari apa, itu kan akan ketahuan semua itu. Oke. Baik. Itu keseharian. Nah, ini ada juga di poin kedua, ini adalah kegiatan spesifik subjek. Nah, kegiatan spesifik itu kadang kegiatan yang terjadi tidak setiap hari gitu, tapi dia itu selalu terulang gitu. Misalnya orang-orang di pabrik triplek gitu, dia di Sabtu Minggu akan libur gitu. Atau di hari Minggu akan libur, atau di hari apa akan libur gitu. Nah ketika libur itu apa yang dilakukan gitu. Ya. Atau kegiatan spesifik itu semacam itu. Misalnya juga ada di hari Jumat dia akan ke masjid gitu. Masjidnya mana dan sebagainya, itu kan itu hal-hal yang spesifik gitu dan tidak dilakukan setiap hari gitu. Atau setiap malam Jumat Kliwon dia ke kuburan mana gitu untuk mencari penglarisan atau apa gitu. Nah itu ada hal-hal spesifik yang dilakukan gitu. Atau dia pergi menemui perempuan simpanannya setiap tanggal 2 setiap bulan gitu karena dia habis gajian gitu. Nah, 12 kali. Jadi intinya ada harian, ada spesifik. Hal yang spesifik dan itu tidak terjadi harian gitu. Tapi itu penting gitu. Kalau nggak penting, nggak ada relevansinya dengan subjek, mungkin ya bisa diabaikan. Tapi biasanya mempunyai relevansi hal-hal penting gitu. Misalnya berkaitan dengan isu sampah gitu. Setiap hari apa misalnya dia melakukan demo gitu. Tapi jika kemudian kamu ngomongin sampah dan lingkungan tapi dia melakukan kegiatan yang tidak relevan misalnya di kegiatan spesifiknya itu, ya mungkin bisa diabaikan gitu. Tapi bahwa kegiatan harian itu apa spesifik nggak spesifik, ada relasi dan nggak ada relasi, itu harus dicatat. Bedanya itu ya. Kalau harian itu apapun itu catat. Ya. Kalau spesifik ya cari aja yang menurut kita cari cari yang punya relevansi dengan isu yang akan kita angkat. Ya, kita akan jadikan film gitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin terakhir ya pengamatan ini tidak bisa dilakukan sambil lalu ya. Kalau tadi saya bicara dengan kakak kelas itu ya harus intent gitu. Kalau nggak intent ya kita nggak akan dapat data secara valid gitu. Dan biasanya akan ketahuan kok melakukan pengamatan dan tidak gitu. Karena kalau kita ngelihat grafik itu akan kelihatan polanya, bentuknya dan sebagainya. Kalau kemudian ada pola yang berubah berarti mungkin juga ada sesuatu yang enggak intent dilakukan. Misalnya melakukan pengamatan 10 hari gitu. Tapi tiba-tiba ada satu hari yang dari jam 10 sampai jam 12 kegiatannya
berbeda gitu. Nah itu harus ditanyakan itu kegiatan spesifik atau dia tidak melakukan sesuatu. Oke. Baik, itu ya teman-teman, pentingnya kita melakukan riset lanjutan ini agar kita lebih mengenal subjek, agar kita bisa lebih memetakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti yang mungkin berhubungan dengan ide gagasan kita gitu ya. Dan karena ini dokumenter, saya sekali lagi bahwa ini tidak cuman sekedar kita meriset apa kata orang ya, tapi benar-benar pengamatan. Dan pengamatan ini nanti fungsinya untuk ya kita akan membuat audiovisual ya, jadi benar-benar secara visual itu harus bisa tergambar. Jadi ini pentingnya adalah ada kegiatan ini ya, ada kegiatan riset lanjutan ini. Nah, setelah ini tentunya nanti ini akan menjadi sebuah kita akan bisa menyusun cerita melalui data-data yang ada di sini ya Mas ya. Nah, kita akan menuju ke development naskah. Setelah kita membuat riset-riset ini, nah, kita baru bisa menyusun naskah. Ini jadi modal dalam kita menulis development naskah, pada tataran development naskah. Baik, mungkin itu aja ya konten kita kali ini ya. Kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya, tentunya berkaitan dengan how to make dokumenter dari hulu sampai hilirnya. Nah, ini kita masih pada tahap tataran research and development. Iya, research and development dari masih bahan bakunya gitu ya Mas ya. Ya. Dan mungkin juga pengamatan ini kalau suatu saat misalnya pengamatan ini dilakukan terus-menerus dalam satu tempo gitu, misalnya seminggu gitu. Tapi menurutmu ada kejanggalan di dalam minggu itu gitu. Mungkin bisa dilakukan bukan mungkin ya. Suatu saat bisa dilakukan di rentang waktu yang berbeda untuk melakukan pengamatan yang sama gitu. Akan ada perubahan enggak gitu, ada kejanggalan lain enggak gitu. Okay. Dan ya intinya sih pengamatan itu harus dilakukan pertama mungkin dalam satu tempo gitu ya, berurutan gitu. Dan ketika itu sudah di data kemudian kamu baca ada kejanggalan, ada yang pengen kamu tahu lagi, maka dilakukan tempo kedua, ketiga gitu untuk mengamati secara jauh. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih tambahannya Mas Ardi dan sudah tetap mau bergabung bersama kami. Harapannya teman-teman juga bisa mengikuti proses demi proses gitu ya. Baik, saya kira itu aja. Jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.